Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan authentication black box e-commerce Tokopedia dengan menggunakan Selenium IDE. Sebelumnya, saya di sini sudah menyiapkan apa yang akan saya tes pada Selenium IDE. Di sini saya akan mengetes login menggunakan Facebook dan memasukkan email atau nomor telepon dan password yang salah dan telah digunakan beberapa kali atau bisa dikategorikan spam. Hasil harapan saya itu sistem mendeteksi spam dan pengguna akan dibatasi. Nanti outputnya ini akan saya isi setelah saya melakukan tes. Nah, ini itu kesimpulannya berhasil atau gagalnya. Jadi kalau misalkan output sama hasil harapan saya itu sama, maka kesimpulannya itu berhasil dan centangnya tetap berhasil. Tapi kalau misalkan output dan hasil harapan saya itu beda, nah berarti kesimpulannya gagal. Nah, langsung aja kita ke Selenium IDE. Ini merupakan halaman dari Selenium IDE. Sebelumnya saya telah membuat project dengan nama Tokopedia. Kita buat terlebih dahulu tesnya. Kita buat tes login. Di sini ada project Tokopedia. Terus saya juga udah menambahkan tes login. Nah, ini URL yang akan kita tes. Untuk memulainya, kita start recording. Kemudian halaman akan direct ke halaman Tokopedia. Kemudian kita masuk, kita klik. Nah, ini kita klik di sini itu akan muncul di sini ya, klik. Nah, kita masuk menggunakan Google atau Facebook sesuai yang tadi saya siapkan ya. Pilih akun, masuk, saya pilih Facebook. Karena sebelumnya saya sudah melakukan tes case ini, jadi saya itu sering menggunakan 123. Nah, saya ingin mencoba kalau misalkan 123 itu akan terlalu sering saya gunakan, nah ini akan mendeteksi spam atau enggak. Nih. 123 login. Ini yang kita masukkan di sini, terekam di sini ya. Anda tidak dapat menggunakan fitur ini. Kalau batasi seberapa sering Anda dapat memproses ini, berarti sudah sesuai dengan harapan saya. Kita tuliskan di sini sistem menampilkan notifikasi bahwa pengguna telah dibatasi. Nah, ini kesimpulannya berarti berhasil ya. Di sini login menggunakan Facebook dengan menggunakan email yang email Facebook yang belum terdaftar. Jadi harapan saya itu akan menampilkan bahwa email tersebut belum terdaftar. Nah, itu udah masuk ini nama pengguna atau kata sandi udah valid. Jadi ini tuh emang belum terdaftar gitu. Nama pengguna.
notifikasi nama pengguna dan sudah valid. Sekarang kita lanjut ke test case ketiga. Kita buat terlebih dahulu test case daftar. Di sini kita langsung record aja. Kita tunggu, kemudian kita masuk ke daftar. Nah, kita masukkan nomor teleponnya. Nah, ini sesuai dengan harapan saya, yakni sistem menampilkan notifikasi bahwa nomor tersebut telah terdaftar. Jadi ini berhasil ya. Kan hasilnya di sini sistem menampilkan notifikasi bahwa nomor tersebut telah terdaftar. Ke test case keempat, di sini saya akan mengetes kolom pencariannya. Kita di sini bikin test case baru ya, soalnya yang tadi itu saya close karena loading, jadi saya bikin lagi. Di sini saya kasih nama projectnya tetap Tokopedia, terus di sini saya kasih link URL Tokopedianya. Setelah itu start recording. Kita tunggu dulu karena ini otomatis masuk ke akun saya. Ini kita aktifkan terlebih dahulu internetnya karena tiba-tiba jaringannya putus. Jadi ini tuh wajib menggunakan koneksi internet ya. Kalau misalkan nggak pakai koneksi internet itu jadi kayak gini. Jadi situs ini tidak bisa dijangkau. Kita tunggu dulu. Nah, ini udah connect. Setelah itu kita ketikkan baju di kolom pencariannya. Jika harapan saya ini Tokopedia ini akan menampilkan baju. Di sini juga saya membuat hal yang sama seperti tes keempat yang tadi. Saya di sini mengulang lagi dari awal. Nah, kita masukkan lagi link URL-nya. Setelah itu kita start record. Nah, ini halaman dari Tokopedia-nya. Kemudian kita masuk lagi ke kolom pencariannya. Di sini saya mengetes lagi kolom pencariannya. Saya mencari bor listrik. Harapan saya itu Tokopedia menampilkan apa yang saya harapkan. Nah, ini Tokopedia menampilkan apa yang saya harapkan, berarti kesimpulannya berhasil ya. Selanjutnya kita lanjut untuk menjelaskan Ruby Selenium WebDriver. Di sini saya akan menjalankan mini proyek dari Ruby Selenium WebDriver. Ini udah ada file-filenya di Visual Studio Code. Ini ada file gem-file. Nah, di dalam gem-file ini ada source Ruby-nya, ada versi dari Ruby-nya. Nah, untuk gem-file log itu akan ada otomatis jika kita sudah membundle install dari membundle install gem-file. Dan nanti itu bisa kita lakukan di CMD. Langsung saja kita buka CMB. Di sini kita akan menjalankan mini proyek dari Ruby Selenium WebDriver. Nah, di sini file Ruby-nya kita drag ke CMD.
kita tambahkan CD di depannya untuk masuk ke Ruby Selenium WebDriver-nya. Nah, untuk Ruby Selenium WebDriver ini, ini cara-caranya buka terminal. Nah, kita CD Ruby Selenium WebDriver, ini tahu udah sama. Kemudian kita dir untuk ngecek direktorinya. Ini semuanya udah sama, sama yang di modul. Kemudian kita lakukan bundle install. Nah, bundle install ini untuk membundle gamenya. Jadi ini tuh nanti bakal nampilin gamefile.log. Jadi karena saya sebelumnya udah melakukan instalasi ini, jadi gamefile-nya itu udah ada di direktorinya. Nah, kemudian untuk menjalankan proyek di localhost 8000, kita bundle exec ruby min run. Nah, yang ini kita ketikkan di terminal. Kita tuliskan bundle exec ruby min run min e httpd min titik min p 8000, kemudian enter. Nah, ini prosesnya ya. Kita bisa membuka di Chrome. Kita tuliskan localhost 28000, kemudian enter. Nah, ini index ops yang ada di directory ini masuk ke sini ya. Saya akan menjelaskan tentang Cucumber Web Ruby. Langsung aja. Nah, di sini langsung kita buka CMB. Ini saya udah install Capybara. Capybara itu framework acceptance test untuk aplikasi web. Capybara dapat mensimulasikan bagaimana seorang pengguna akan berinteraksi dengan sebuah situs web. Setelah itu, saya install Capybara Screenshot. Nah, ini itu fungsinya ketika langkah Cucumber gagal akan berguna untuk mengambil gambar tangkapan layar dan file HTML dari halaman tersebut. Tadi saya salah, O-nya malah 2, jadi ini saya tuliskan kembali game install Capybara Screenshot. Kita tunggu dulu proses penginstalannya. Selanjutnya kita install Chrome Driver Helper. Caranya gam install Chrome Driver min helper, kemudian enter. Nah, Chrome Driver Helper ini adalah proyek Chromium sebagai adapter Selenium WebDriver. Nah, kita tunggu saja untuk proses penginstalasiannya. Nah, ini udah muncul sukses install Chrome Driver. Selanjutnya kita install Cucumber. Caranya gam install Cucumber, kemudian enter. Cucumber ini adalah alat yang mendukung Behavior Driven Development atau BDD,
proses pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dan mengurangi biaya pemeliharaan. Nah, Cucumber ini juga mengeksekusi spesifikasi yang dapat dieksekusi yang ditulis dalam bahasa sederhana dan menghasilkan laporan yang menunjukkan apakah perangkat lunak berperilaku sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Nah, selanjutnya kita install.m. Caranya gem install.m, kemudian enter. Kita tunggu proses penginstalasiannya. .m ini berfungsi untuk mengambil nilai suatu variabel dari .env. Setelah itu, kita install gecko driver helper. Nah, caranya sama, kita lakukan gem install gecko driver min helper. Nah, gecko driver min helper ini fungsinya mempermudah proses instalasi dan penggunaan gecko driver yang menyediakan HTTP API yang diberikan protokol WebDriver untuk berkomunikasi dengan browser Gecko seperti Firefox, karena kita ini akan menjalankannya di Firefox. Selanjutnya kita install Respect. Respect ini merupakan bawaan dari Ruby. Jadi ini tuh kayak semacam untuk ngetes gitu. Respect adalah metagame yang bergantung pada respect core, respect expectation, dan respect mocks. Nah, respect memungkinkan untuk penggunaan respect expectation, misalnya untuk test unit, test case, jika ingin memilih style code seperti itu. Nah, ini udah proses penginstalan, ini udah sukses. Kita tunggu aja sampai selesai. Nah, ini Respect versi 3.10 ya. Installing re-documentation for Respect core. Ini tunggu dulu ya, proses penginstalannya ini banyak. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya kita install Selenium WebDriver. Nah, meskipun saya udah menginstal Selenium WebDriver, jadi di sini saya juga menginstal lagi. WebDriver ini adalah tools untuk menulis tes otomatis untuk situs web. WebDriver WebDriver bertujuan untuk meniru perilaku pengguna dan berinteraksi dengan HTML dari aplikasi. Nah, ini lagi proses penginstalan, kita tunggu aja. Nah, ini udah mulai sukses. Nah, ini udah sukses. Selanjutnya kita install Site Prism. Site Prism ini memberi DSL atau Domain Specific Language sederhana, jelas, dan semantik untuk mendeskripsikan suatu situs. Site Prism ini mengimplementasikan pola model objek halaman pada Capybara.
Kita tunggu proses instalasinya. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya kita menjalankan mini proyek dari Cucumber Web Ruby ini. Sebelumnya saya udah menyiapkan Cucumber Ruby webnya di Visual Studio Code. Selanjutnya kita tuliskan Cucumber untuk menjalankan mini proyeknya. Di sini Cucumber. Nah, di sini itu meskipun kita nggak ngeklik Firefox, halaman ini akan mendirect ke Firefox.